Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Ya, baik, sehat ya. Ya, Bu. Nah, kita sekarang akan memulai pembelajaran kita. Apakah semuanya sudah siap? Siap, Bu. Ya. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa kita mulai. Doa selesai. Oke, Ibu mau cek dulu keadaan di ruangan kita ini, atau dilihat gimana situasi kabel-kabel yang ada di perangkat komputer yang ada di hadapan kamu. Kemudian suhu di ruangan ini bagaimana? Apakah sudah aman kira-kira? Aman, Bu. Ya, kabel-kabel yang ada di perangkat komputer kamu, apakah ada yang terlepas atau yang ada yang soa atau gimana? Aman semuanya ya? Aman ya? Aman, Bu. Oke, kalau sudah aman, Ibu akan memperkenalkan diri saya. Nah, kata pepatah mengatakan kalau tidak kenal maka tak sayang, kalau kenal maka sayang. Di sini Ibu bernama Nova Adrianis Tepu, tempat tanggal lahir di Pematang Siantar, tanggal 5 November 1979. Saya bertempat tinggal di Jalan Rakuta Sembiring, Kelurahan Nagapita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar. Dari data itu ada pertanyaan dari situ? Ada, Bu. Apa itu? Ibu mengajar di bidang apa, Bu? Oke, saya di LPK Sahabat ini mengajar di bidang komputer, yaitu TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ada lagi? Ya, Bu. Tidak ada ya? Oke, karena Ibu sudah perkenalkan diri, Ibu juga ingin berkenalan dengan kalian satu persatu ya. Nah, kalau Ibu nanti panggil, katakan hadir ya. Oke, di sini ada namanya Marcel Yabes Sibarani. Hadir, Bu. Jona Bangun. Hadir, Bu. Fitri Siahan. Hadir, Bu. Ivanes Simanjuntak. Hadir, Bu. David Napitu. Hadir, Bu. Desi Sonita Sipayung. Hadir, Bu. Supetro Sihite. Hadir, Bu. Angelica Tumanggor. Hadir, Bu. Oke, hadir semuanya ya. Hadir, Bu. Hadir semuanya. Nah, sekarang kita mulai materi kita, yaitu materi yang Ibu ajarkan di sini pada hari ini, yaitu mengetik pada papan ketik yang dinamakan keyboard ya. Keyboard di sini keyboard yang kita pakai di komputer ya. Nah, adik-adik mungkin sudah mengenal apa itu komputer ya. Apa itu komputer? Ada yang tahu pengertian dari komputer itu apa? Ada yang tahu? Kurang tahu. Kurang tahu ya. Ya, Bu. Tapi adik-adik semuanya udah kenal itu apa komputer ya. Udah, Bu. Dan bendanya juga sudah tahu ya. Ya, Bu. Oke, di hadapan kamu udah ada perangkat yang Ibu bilang tadi, yaitu komputer ya. Komputer ya, komputer adalah salah satu alat elektronika yang digunakan untuk memasukkan data, kemudian mengolah data, ataupun mengeluarkan data, baik itu informasinya berupa teks, kemudian ada gambar, kemudian ada angka, ada video maupun suara ya. Udah tahu pengertiannya? Tahu ya? Tahu, Bu. Nah, bisa di situ Ibu bilang di situ merupakan alat elektronika tadi Ibu bilang ya. Ya. Di sini perangkat komputer ada beberapa. Yang pertama di situ yang dinamakan ada di situ namanya perangkat keras.
ada perangkat lunak. Dinamakan di situ software. Dan yang ketiga di situ ada namanya firmware, yaitu pemakai ataupun pengguna. Ya, sama seperti kamu saat ini. Kamu adalah seorang pengguna komputer, pemakai komputer. Nah, dari situ semua, dari ketiga perangkat tersebut, Ibu akan menerangkan salah satu dari perangkat keras, ya, perangkat keras, yaitu hardware, ya, hard keras, ware perangkat ataupun alat, ya, yang merupakan perangkat keras. Salah satunya di situ ada namanya keyboard, ya. Selain dari keyboard, ada nggak adik-adik ketahui yang dinamakan perangkat keras komputer itu? CPU. Ya, CPU. Ya, CPU. Nah, CPU di sini kepanjangan dari Central Processing Unit. Ya, di mana adik-adik di sini dapat memproses ataupun mengolah datanya, ya, itu namanya Central Processing Unit atau dinamakan dengan CPU. Tanpa CPU, komputer tidak akan dapat berjalan dengan baik, ya, tidak dapat diproses, ya, makanya harus ada CPU, ya, CPU. Kemudian adik-adik, selain dari CPU ada lagi, Monitor. ya, monitor, ya, monitor juga adalah perangkat keras komputer, ya, perangkat keras. Sekarang di situ di hadapan kamu ada monitor, ya. Tanpa monitor tidak bisa ditampilkan dianya data yang kamu olah, ya, tanpa monitor. Nah, di sini ada yang tadi dikatakan di situ ada keyboard. Nah, karena materi yang kita ajarkan hari ini adalah materi mengenai di papan ketik, kita akan menerangkan, ya, alat ataupun tombol yang dipakai pada keyboard kita. Ya, di sini ada tombol-tombol keyboard. Boleh kamu perhatikan, kamu lihat di hadapan kamu, sudah di komputer kamu masing-masing ada namanya keyboard, ya, ada namanya keyboard. Oke, ada namanya keyboard. Boleh kamu perhatikan di situ. Di situ ada tombol enter, ya, ada tombol enter di keyboard kamu, atau ada ikonnya yang tercopot atau gimana? Gak ada, ya. Oke. Nah, enter berfungsi, ya. Fungsi enter adalah untuk memasukkan data. Apabila kamu sudah mengetik satu huruf, dua huruf, kamu harus menekan enter, ya, untuk pindah ke bawah barisnya, ya. Oke, di situ ada backspace, ya. Backspace ini digunakan untuk menghapus, ya, menghapus huruf ataupun teks, ya, menghapus huruf ataupun teks. Kemudian di situ ada tombol delete, ya, ada delete, kemudian ada end, kemudian ada home, ya. Nanti ibu tuliskan di sini atau ibu kasih sama kalian bagaimana di situ fungsi-fungsi dari keyboardnya. Ada home tadi, kemudian ada end, kemudian di situ ada backspace, kemudian ada delete, ya. Nah, itu berbeda-beda fungsinya. Kalau backspace dengan delete itu sama-sama untuk menghapus, ya, untuk menghapus teks, ya, untuk menghapus teks ataupun huruf. Bedanya dia dari sebelah mana? Nah, kalau misalnya kita tulis aku, ya, kursor kita terletak pada A dengan U. Nah, kita pakai tombol apa untuk menghapus A? Backspace. Itu apa? Menghapus A kita pakai tombol Backspace.
backspace. Jadi backspace di situ artinya ya menghapus huruf dari sebelah kiri kursor. Nah, kebalikannya di situ ada tombol delete ya, ada tombol delete ya. Nah, kalau tombol delete dia menghapus kata ataupun huruf dari sebelah apa? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Sudah? Nah, dari yang Ibu terangkan tadi, ada yang tidak paham? Ada yang tidak paham? Paham semuanya? Abu. Paham ya? Abu. Oke. Kita lanjutkan kembali. Oke. Di situ ada tombol yang dinamakan tombol escape. Ya, tombol escape. Kalau di keyboard ya tulisannya dianya ESC. Ya. ESC artinya dianya di situ escape. Kalau dianya dalam bahasa Inggris dianya ini melarikan diri ya, melarikan diri. Tapi kalau dianya di tombol keyboard dia artinya membatalkan Perintah. perintah. Pada saat pengetikan, pada saat pengerjaan. Jadi contohnya contohnya kamu udah kerjakan semua, tiba-tiba salah ya kan? Tiba-tiba salah, kamu udah simpan. Terus besok kamu buka kembali. Nah, kamu tekan escape, dia nggak ada gunanya. Karena pada saat pengerjaan katanya, pada saat pengerjaan itulah dia berfungsi tombol escape, membatalkan perintah, ya, membatalkan perintah. Nah, kemudian di situ ada tombol tanda panah, ya, tanda panah atas, kiri, bawah, kemudian di situ ada kanan juga. Nah, di situ dianya untuk fungsinya untuk menggeser kursor, ya, menggeser kursor ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Oke. Nah, untuk adik-adik semua, kalau kamu ingin mengetik dengan 10 jari, kamu boleh perhatikan huruf-huruf yang ada di papan keyboard kamu. Di situ ada huruf YHN. YHN dianya ke kanan, kamu pakai tombol yang kamu pakai tangan yang sebelah kanan. Kalau dianya YHN ke kiri, kamu pakai tangan yang sebelah kiri. Paham ya? Oke, kalau dianya untuk spasi, adik-adik bisa pakai induk jari atau namanya jempol. Jangan pakai telunjuk. Kebanyakan sekarang anak-anak sekarang ataupun orang tua ya, kebanyakan memakai spasi itu pakai jarinya telunjuk, ya, jari telunjuk. Jadi kalau adik-adik sekarang mau ingin dianya mengetik 10 jari, contohnya aku pengenlah mau mengerti 10 jari gimana ya Bu? Nah, kamu harus perhatikan kalau kamu dianya mengerti 10 jari, ingat kalau 10 jari spasinya harus pakai induk jari ya. Pakai induk jari. Paham ya? Nah, coba adik-adik boleh mengetik di situ, kamu ketik di situ kata biodata. Coba biodata. Coba kamu ketik biodata. Ya, biodata. Biodata. Ya. Untuk mengetik biodata, Ibu mau dianya huruf besar semuanya. Kalau untuk membuat huruf kapital semua pada saat pengetikan, kamu bisa tekan tombol caps lock, ya. Caps lock. Artinya dianya huruf kapital, ya. Pada saat kamu mengetik, dia huruf kapital seluruhnya, ya. Coba kamu ketik biodata. Sudah biodata. Sudah? Sudah?
Sudah ya? Nah, sekarang biodata ini mau kita olah ya. Contohnya biodata. Sekarang kan dia terletak di pinggir lembar kerja kamu ya. Nah, contoh ini lembar kerja kamu. Ya, kamu pastinya mengetik di sini. Di paling pertamanya baris ya. Nah, di awal baris otomatis dia di pinggir. Nah, kita mau biodata ini mau kita ketengahkan ya. Kita mau ketengahkan biodata ini dengan memakai keyboard. Dengan memakai keyboard ya. Nah, dengan memakai keyboard, kalau kita mau mengetengahkan biodata, kamu bisa tekan Ctrl E ya. Ctrl E. Di keyboard kamu ada tombol yang dinamakan kontrol ya. Kontrol. Boleh kamu perhatikan. Kontrol di situ ada dua, sebelah kiri sama sebelah kanan. Boleh kamu pakai tangan sebelah kiri, boleh kamu pakai tangan sebelah kanan. Artinya kalau kamu tekan Ctrl E berarti kamu pakai tangan sebelah kiri, ya kan? Kalau kamu misalnya mau mencetak, kamu tekan Ctrl P, kamu pakai tangan sebelah kanan. Ya. Nah, sudah kamu buat dia Ctrl M untuk mengetengahkan teks. Sudah ya? Sudah semuanya ya? Sudah? Ada yang belum? Oke, paham semuanya ya? Paham ya? Oke, kalau sudah paham. Nah, kalau sudah masuk, sudah kamu buat biodata, kita mau pindah ke bawah ya. Kalau kita mau pindah ke bawah, kamu tekan Enter ya. Enter. Nah, kamu kembali ke sini. Tadinya kalau kamu enter dia otomatis dianya rata tengah ya. Kamu pindahkan ke samping. Kamu mau buat rata kiri kanan. Nah, untuk rata kiri kanan, kamu bisa tekan Ctrl J. Ctrl J. Ctrl J ya. Ctrl J. Nah, boleh kamu buat di situ nama, alamat, kemudian jenis kelamin dan seterusnya. Dengan syarat pergunakan jari kamu yang baik ya. Pergunakan jari kamu. Untuk spasi saya sudah tekankan tadi harus pakai induk jari ya. Harus pakai induk jari ya. Saya tekankan kalau kamu ingin mengetik dengan cepat, mengetik dengan 10 jari, kamu harus menekan tombol spasi dengan induk jari kamu, dengan jempol kamu. Kemudian kamu perhatikan tadi huruf-huruf yang saya bilang, dianya mulai dari GHM, kamu harus pakai tangan yang sebelah kanan kalau dianya ke arah sebelah kanan. Kemudian TGB ke sebelah kiri, kamu pakai tangan sebelah kiri. Sudah ya? Paham semuanya ya? Oke. Nah, kalau sudah paham semua, Ibu akan beri tugas sama klien. Tugas sebagai evaluasi nantinya untuk kalian semua. Ya, ini Ibu kasih tugas seperti ini. Ibu ingin mengetahui apakah kalian paham dengan materi yang Ibu ajarkan tadi. Jadi ini soal yang Ibu kasih, lembar tugas yang Ibu kasih bisa kita kumpulkan di hari pertemuan kita selanjutnya. Oke? Oke? Paham ya? Paham ya? Untuk itu kita akhiri pembelajaran kita sehari ini. Kalau memang tidak ada lagi pertanyaan ataupun tidak ada lagi yang mau ditanyakan, yang kurang paham, ya kita akhiri pembelajaran ini. Saya ucapkan terima kasih dan besok kita ketemu kembali. Itu semua soal-soal yang saya kasih kita kumpulkan. Oke, selamat
Pagi. Pagi, Bu.